Amerika ya, Candela. Terus kita punya Pico Bright Laser dari Itali. Terus kita punya Venus Viva dari Kanada. Kita punya Matte Light dari USA. Tapi para Jasper lovers ini bisa mendapatkan perawatan kelas dunia dengan harga yang minimal nih, Miss. Keren nggak nih Jasper? Wow. Iya. Mahal nggak? Minimal tuh seberapa? Enggak. Sangat terjangkau dibandingkan ya di tempat lain mungkin gitu. Oke. Terus kita juga sudah 11 tahun nih Miss berdiri, jadinya klinik kita sudah sangat berpengalaman lah untuk mengatasi masalah-masalah para wanita nih. Betul. Ngomongin tentang treatment, pernah nggak Miss pakai laser lah, terus beauty device untuk membantu merawat kecantikan? Pernah. Laser kan sekarang juga ada berbagai macam jenis laser ya. Betul. Iya. Saya lupa lah. Ada yellow laser, ada banyak lah jenisnya. Betul. Kita punya yang teknologinya paling mutakhir itu namanya Pico Bright, dan ini berhubungan nih sama kuis kita, giveaway kita. Jadi para Jasper lovers saya kasih bocoran dulu nih Miss. Oke. Wow, jadi mereka jawab pertanyaan nanti dapat hadiah. Iya, jawab bisa perawatan. Bisa perawatan dan pertanyaannya dikasih tahu jawabannya. Easy banget kan? Easy banget. Screenshot aja nih IG live kita. Oke. Sip. Ya. Itu pertanyaannya. Wow. Ada 2 perawatan di kita. 1 yang di atas, 2 yang di bawah. Nah, nanti untuk syarat dan ketentuannya mungkin Miss Mary bisa bantu bacakan. Oke, ini ya, jadi syarat dan ketentuan. Pertama harus screenshot IG live ini, terus upload ke IG story kamu, tulis jawabannya, mention di @jasperskincare, dan accountnya jangan di private supaya nanti kalau menang bisa di DM ya. Iya, benar nggak? Benar. Ya, dan IG story-nya nggak boleh dihapus sampai pengumuman untuk klaim hadiah. Oke, dan 2 pemenang yang beruntung dengan jawaban yang benar ini akan mendapatkan door prize 2 Brilliant Glass Skin Laser senilai 3 juta rupiah. Wow. Berarti 2 pemenang ya? Betul, 2 pemenang. Iya. Itu gampang banget jawabannya, itu tadi udah dibocorin. Saya aja yang jawab deh. Biar menang. Tambah glowing nih nanti. Biar tambah glowing. Perawatan favoritnya apa sih, Miss Mary? Waduh. Perawatan favorit ya. Karena perawatan itu kan kadang beda-beda jenisnya ya. Tapi kalau misalnya buat saya sih, saya paling suka kadang-kadang kalau misalnya perawatan itu bukan hanya di perawatan ya, tapi kayak masasnya, relaxnya itu kayak tambahan untuk membuat it's time for me to rejuvenate as well. Relax juga gitu. Jadi maksudnya saya ya sekalian bisa merawat wajah, tapi selain itu juga bisa relax dan recharge juga. Jadi nggak cuma fisik kan, tapi mentally healing gitu ya, Miss. Betul, karena kan kalau perawatan itu kan kadang-kadang setiap bulan atau setiap tahun teknologi juga selalu berbeda dan ada upgraded versionnya. Betul. Benar nggak? Betul. Selalu maksudnya teknologi itu memudahkan sebenarnya. Harus update terus. Bicara mengenai kesuksesan, terutamanya kalau ngomongin tentang wanita nih, Miss. Benar nggak sih kalau sukses itu berbanding lurus dengan kualitas penampilan dan kecantikan kita? Jadi yang cantik itu punya peluang sukses lebih besar daripada yang nggak cantik. Bagaimana tanggapan Miss Mary? Oke. Setuju banget. Oke, tapi again definisi cantiknya ini jangan salah ya. Berarti definisi cantiknya itu bukan hanya dari tampilan aja, tapi again seperti saya bilang, maksudnya ketika wanita itu cantik itu ya berarti dia bukan hanya cantik dari parasnya, tapi dari tutur katanya, dari kepribadiannya gitu.
confidence-nya, menurut saya kesempatan untuk dia bisa sukses itu jauh lebih besar daripada wanita yang nggak merasa atau nggak membuat dirinya cantik, dalam arti ya cantik yang tadi your brain, your beauty, your behavior gitu. Jadi menurut saya itu pasti berbanding lurus menurut saya ya, karena again when we respect ourselves, ketika kita menghargai diri kita ya kita pasti, salah satu bentuk menghargai diri kita sendiri adalah dengan merawat diri kita sendiri kan, itu salah satu bentuk apresiasi. Betul. Nah jadi ya when we appreciate ourselves, kita punya self confident, kita disiplin untuk bisa menjaga dan merawat pikiran, hati dan penampilan kita, menurut saya orang lain pun juga pasti akan appreciate dan akan memberikan kesempatan itu. Sangat inspiratif sekali setiap ucapan-ucapan Miss Mary. Tadi saya ada. Tapi dokter ingat, tapi ini bukan cuma wanita karir doang loh yang harus jaga penampilan, all women, termasuk misalnya ibu rumah tangga. Menurut saya itu juga part of the responsibility. Ya, we have to look good as well kan, maksudnya dengan anak-anak, dengan suami. Jadi again menurut saya itu bukan hanya cuma untuk wanita karir. Benar nggak sih dokter Inga? Semua. Bahkan sekarang juga remaja ya, banyak kasus kayak bullying gitu karena penampilan fisik yang mungkin dianggap kurang, padahal kan standar kecantikan sebenarnya di dunia ini nggak ada. Bahkan di negara-negara tertentu tuh saya pernah baca kayak di Tonga Kingdom, bahkan yang menurut mereka cantik itu yang 70 kilo, yang kulitnya kecoklatan. Jadi yang penting itu mungkin dari dalam hati juga, terus juga dari otak dan juga dari terawat bersih, artinya ya yang tadi Miss Mary bilang, masa nggak sisiran gitu, kita kan at least betul. Jadi itu bagian dari responsibility kita, benar. Iya. Sekarang kita mungkin masuk ke pertanyaan audiens nih, Miss. Oke, kita scroll. Ada banyak. Ada banyak ya? Iya, ada banyak. Standar kecantikan ada pada diri sendiri. Soalnya ini dari tadi saya lihat ngintip-ngintip dikit, kebanyakan itu saya suka banget sama Miss Mary, inspiratif. Jadi nggak nanya tapi muji nih Miss. Jadi thank you, terima kasih. Terus tadi juga ada yang bilang kalau Miss Mary lagi ngomong jangan dipotong. Nah ini saya kayaknya harus belajar nih ke learning centernya Miss Mary. Karena saya agak glosofobia, jadi kalau ngomong di depan banyak orang terus langsung kacau nih Miss. Iya. Enggak, no worries. Ini mungkin karena connection, jadi ada delay, makanya seakan-akan kayak kepotong, padahal sebenarnya enggak ngepotong. Iya kan, so it's fine. Yes. Kok ada? Nah, ada yang nagih utang apa nih? Bisa scroll. Yes. Tuh kebanyakan. Oh nih ada yang nanya. Nirmala Official. Kalau muka bopeng gimana perawatannya? Kalau itu nanti konsul ke klinik aja. Oh oke. Kalau muka berminyak, saya aja deh nanya. Saya kalau muka berminyak itu gimana dok? Kalau muka berminyak kita ada juga Miss produk-produk skincare yang untuk mengurangi kadar minyak, sekaligus juga sekarang ada perawatan seperti laser yang untuk mengecilkan pori. Kalau pori-porinya mengecil, setidaknya muka jadi nggak terlalu berminyak. Terus juga harus pilih bahan-bahan make up ya yang mengandung sebum kontrol. Jadi biasanya jadi kalau bedak itu lihat di belakangnya ada nggak tuh ingredient sebum kontrol. Kalau misalnya ada, ya diaplikasi ke muka kita bagus banget untuk yang kulit berminyak gitu. Makanya tadi teknologi terus ilmu pengetahuan itu bikin cantik itu semakin mudah sekarang, nggak kayak zaman dulu. Betul. Tapi salah satu kelebihan orang yang mukanya berminyak katanya nggak gampang keriput. Bener nggak? Nggak cepet tua nih kayak Miss Mary juga, kayak teenagers terus. Bisa aja. Semua nanyanya gimana sih perawatannya Miss Mary kok bisa cantik tuh tadi ada. Terus tuh gimana tuh Miss perawatannya?
tadi udah sempat Perawat. dijawab, tapi mungkin masih ada yang belum dengar baru join. Iya. At least kalau buat Perawatan. tips ya, aduh harusnya tips dari dokter nih yang lebih ahli. Kalau buat saya sih simple sebenarnya kan, maksudnya yang pasti cuci muka tuh harus benar-benar super bersih banget. Jadi kalau saya cuci muka tuh bukan, biasa tuh saya pakai yang buat minyak, buat hilangin minyaknya, terus baru pakai yang foam gitu kan. Terus habis itu ya pasti ya at least harus bikin layer aja, moisturizer, pakai serum, bener nggak sih, supaya kita mukanya juga harus dikasih vitamin kan. Terus kalau pagi-pagi ya berarti harus ada moisturizer, harus ada sunblock ya kan. Terus abis itu intinya make sure aja bahwa kulit kita ini nggak langsung terekspos dengan udara, dengan debu gitu. Dan kalau misalnya supaya jadi pakai moisturizer itu atau nggak pakai bedak itu supaya nanti kalau debu-debunya nempelnya di bedak, jadi nggak nempel langsung ke pori-pori. Bener gak sih logikanya? Terus jadi kalau misalnya begitu selesai mau tidur ya harus dilap lagi. Jadi setidaknya semua partikel-partikel itu nggak langsung nempel di wajah karena udah ada beberapa layer di depannya gitu. Bayangan saya sih kayak gitu. Itu rutin dan minum air yang banyak, minum air putih yang banyak. Yang pasti harus rutin, Miss Mary. Karena kebanyakan wanita kadang-kadang ya kayak Miss Mary tadi bilang bahwa dulunya tomboy. Jadi kalau suruh melakukan perbuatan yang rutin yang harus berulang-ulang tiap hari, kadang-kadang mereka tuh suka malas gitu. Jadi kalau udah habis aktivitas boro-boro bersihin muka langsung aja tidur, itu yang bikin jadi nanti timbul jerawat akhirnya meninggalkan bopeng. Jadi hal yang simple yang harusnya perawatannya itu murah, cuman kasih cleansing milk beres, jadinya harus lari ke jerawat, harus lari ke bopeng, harus di laser, itu jadi mahal gitu malahan. Betul. Jadi aku pakai jerawat gara-gara pakai krim abal-abal. Untung ke Jasper, alhamdulillah hilang. Oh dia lagi curhat ke Miss Mary, katanya pakai krim abal-abal. Jadi harus hati-hati juga milih krim ya. Benar. Biasa harus lihat apa ingredientnya berarti ya dok ya? Iya, jadi kita biasanya pastinya kalau misalnya ada dokternya nih Miss, dokter bisa melihat langsung muka pasien. Jadi harus dilihat dan apa yang cocok untuk kulit, karena kan setiap kulit berbeda, ada yang normal, ada yang berminyak, ada yang kering, jadi kebutuhannya juga berbeda. Kalau misalnya tidak ada dokternya, mungkin ke supermarket atau ke toko kosmetik, ya pilihlah yang sudah teregistrasi BPOM, biasanya itu pasti aman. Tapi kadang-kadang kalau salah aplikasi, walaupun itu produk teregistrasi, jadi misalnya belinya yang untuk kulit berminyak atau untuk kulit kering, dibuat yang kulit berminyak, jadinya error juga gitu. Jadi mendingan sih kalau menurut saya ya konsultasi lah ke dokter. Sekarang kan gampang di-reach gitu, di mana-mana ada.